Apa yang kita rasakan tadi. Seperti yang sudah kita lakukan pada saat ini, yang mana di sini kakak sebagai konselor dan sini sebagai gurunya. Di sini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Cindy sendiri. Nah, di sini jangan takut, apapun yang Cindy sampaikan akan dijaga dengan sebaik mungkin dan tidak akan sampaikan keluar kecuali dengan diri sendiri. Dan di sini Cindy meminta untuk sangat terbuka banget dan jujur dalam menyampaikan masalah-masalah sendiri. Dan di sini tidak ada paksaan sedikit pun. Apakah Cindy sudah paham apa yang sudah Kak sampaikan tadi? Sudah Kak, nanti kronologi itu apa yang sudah disebutkan sama Kak tuh aman dan terjaga, hanya Kakak yang tahu, kecuali Cindy menginginkan Kakak memberitahu kepada Kakak. Nah, jadi apakah kita bisa lanjut untuk melakukan masalah ini kepada kali ini? Bisa Kak? Silakan Cindy ceritakan apa yang ingin disampaikan kepada Kakak. Jadi yang Cindy alami saat ini kan Cindy punya pacar Kak. Nah, sisi lain Cindy sama aja pacaran udah 6 tahun lebih Kak. Terus tiba-tiba dia kayak nggak kayak dulu gitu Kak. Kayak dulu kan dia mau nemani kesini, terus kalau ibu cerita didengarkan dia baik-baik kan Kak. Nah terus kalau ibu bilang itu kadang ditemaninya kan Kak. Nah sekarang dia tuh nggak lagi kayak Cindy cerita tuh, aku jangan cerita dulu, aku lagi sibuk katanya tuh Kak. Padahal dia lagi nggak sibuk kalau yang kayak gini kan. Terus kalau ini mau pergi itu dia biarin aja ini sendiri, nggak ada dia lagi mana gitu Kak. Belajar sendiri dulu berdasarkan untuk selalu ada kesediaan. Iya kayak gitu. Jadi kan Cindy juga terbiasa kan kemana-mana sama dia nemani. Sekarang tiba-tiba dia yang suka sama ini, dia yang kayak nggak kayak dulu lagi gitu Kak. Jadi berarti Cindy berpikiran bahwa dia itu sudah tidak seperti dulu lagi karena dia memiliki kesibukan yang tidak diketahui. Nah iya Kak, kalau kami biasanya kan terbuka gitu kan Kak. Kalau Cindy lagi di kampus, Cindy bilang ini ikut kegiatan ini di kampus gini-gini. Dan dia kan kebetulan dia lagi kerja gitu Kak. Terus dia kerja kayak gini katanya, dia fun gitu. Terus sekarang nggak ada keterbukaan lagi gitu Kak. Kalau Kakak tahu itu sudah mulai sejak kapan itu? Sudah beberapa bulan belakangan Kak. Hubungan Cindy sama dia tuh mulai renggang gitu Kak. Cindy tidak berusaha untuk menyelesaikan yang berdua. Sejauh ini Cindy belum ada mencoba menyelesaikannya Kak, karena dia tidak terlalu merespon ini, kayak dia sibuk dengan dunianya sendiri gitu Kak. Dan Cindy juga lagi sibuk kuliah di Langka, jadi kami waktu untuk bertemu itu belum ada lagi gitu. Sebelumnya Cindy dan pacar Cindy itu sudah ada niat untuk menyelesaikan masalah hubungan kalian tersebut. Untuk menyelesaikan masalah dan hubungan ini sepertinya sudah Cindy bilang kan Kak sama dia kalau dia tuh kayak gini sekarang berubah, nggak kayak dulu lagi. Dan dia bilang dia nggak berubah gitu Kak, itu pendapatnya dia aja dibilangnya gitu kan Kak. Terus Cindy bilang coba kita ngomong baik-baik, gimana
berdua gitu kan kak, nggak via WhatsApp gitu. Terus katanya dia sibuk, dia nggak bisa ketemu sama ini. Setahu ini dia kerja tuh cuma dari pagi sampai jam 12 gitu kan kak. Ya terus di bawahnya tuh free lagi kan, soalnya dia kayak ngelola warung dari ibunya, dan itu persis kadang gantian sama kakaknya juga gitu kan. Jadi Cindy beranggapan setelah dari pagi sampai jam 12 itu pas siangnya jam 1 sampai malam tuh dia free gitu. Iya. Yang itu yang Cindy tahu biasanya atau yang Cindy lihat? Biasanya dia ceritakan kayak gitu kan, terus gimana pikiran sini ke depannya juga kayak gitu dia kan, dan dia kan juga nggak ada cerita bagaimana dia sekarang gitu kan. Sebelumnya kan Cindy juga udah bilang tadi kalau itu sudah berlanjut semenjak beberapa bulan terakhir ya kan, dia sudah berubah itu. Di sini siapa kira-kira teman Cindy yang bisa membantu Cindy dalam menyelesaikan masalah perubahan Cindy dengan Cindy? Kalau menurut Cindy kan Cindy ada teman dekat kita, biasanya Cindy juga cerita sama dia nih gimana hubungan Cindy sama cowok ini gitu kan kak. Kalau menurut Cindy dia bisa membantu kayak sedikit gitu kak, kayak memberi solusi Cindy harus ngapain ke depannya, tapi itu menurut Cindy itu juga kurang membantu kan kak. Kalau solusi itu kan Cindy bisa lah cari sendiri gitu kan kak. Yang Cindy permasalahkan banget tuh kayak Cindy susah banget untuk ketemu sama dia kan, komunikasi Cindy sama dia itu kan juga kurang gitu kan kak. Dan dia juga lagi sibuk atau apa gitu kan kak. Sebelumnya kalian LDR atau gimana? Sebelumnya ya kami LDR kak. Tapi sekarang dia Sekarang dia lagi di Papua kak. kerja sama orang tua. Iya kerja sama pamannya di sini kak. Jadi sudah lama dia punya perempuan. Yang kurang lebih seperti yang Cindy bilang tadi 2 bulan belakang. Kamu itu dia ada permintaan sama Cindy. Sebelumnya dia ngomong waktu di hari dia udah pergi kak, dia bilang kalau dia mau ke Papua dia dari mamanya kan mamanya sakit. Kamu harus Cindy terhadap dia. Kalau Cindy terus gimana lagi kan kak, nggak mungkin Cindy nahan dia kan, di situ satu sisi dia juga mau kerja, satu sisi dia membantu orang tuanya. Ya sudah Cindy bilang sama dia hati-hati di sana, jangan cari cewek lain gitu kan. Terus aku harus dia. Terus dia bilang insya Allah katanya kan dia juga pernah bilang sama Indi kalau dia tuh nggak bisa LDR. Nah di sini timbullah pemikiran Cindy yang negatif, apa dia sudah ada cewek baru di Papua. Karena sikapnya jadi gitu ya. Ada nggak dia pernah menghubungi Cindy terus dia bertanya kepada dia kapan untuk kembali lagi ke sini? Kalau untuk kembali lagi katanya tergantung pamannya kan di sini pamannya lagi sakit gitu kan. Jadi anak-anak pamannya tuh lagi kuliah, jadi harus dia membantu gitu kan. Katanya anak-anak pamannya tamat kuliah lah kak. Sementara anak-anak pamannya tuh baru kuliah kan. Jadi otomatis itu ada sekolah. Nanti dia baru kembali lagi ke Sumbawa. Apa ya? Iya. Kira-kira itu Cindy akan sanggup bertahan seperti itu dengan hubungan seperti ini. Terus saya bilang apa Cindy pernah berpikir untuk ingin mengakhiri hubungan kalian tersebut? Padahal hubungan kalian sudah berjalan 6 tahun. Sejauh ini mungkin pernah terlintas di pikiran Cindy karena dia di Papua dan barunya lama lagi. Sementara di sini umur Cindy sudah cukup matang, hampir 30 lagi kan. Nggak mungkin ini terus menunggu dia. Sementara Cindy kan juga harus menikah dan memberi keturunan untuk ibu Cindy. Apalagi ibu Cindy sudah menyesal punya cucu gitu kan. Mungkin kalau untuk berpisah berat rasanya, tapi Cindy masih bingung gitu kan. Apalagi dia juga bilang lagi juga nggak sanggup LDR. Jadi di sini Cindy benar-benar ingin mempertahankan hubungan tersebut atau terus larut dalam kesedihan untuk menanti yang tidak pasti. Nah di situ Cindy masih bingung kak. Kalau satu sisi Cindy sudah banyak
kenal dengan dia kayak dari susah senang Cindy, dari Cindy S1 sampai S2, gimana dia tahu perjuangan Cindy. Nah, di sini bingung apakah Cindy harus menunggu atau menerima lamaran dari orang lain, itu yang Cindy bingung banget. Jadi sebelumnya udah ada yang datang ke rumah Cindy. Udah ada Kak, tapi karena Cindy bilang Cindy udah punya calon, jadi Cindy tolak, dan Cindy sudah bilang sama orang tua kalau Cindy mau nikah sama dia, sementara orang tua Cindy juga nggak merestui karena dia di Papua kerja gitu. Sebelumnya apakah ada Cindy bercerita kepada pacar Cindy bahwa sudah ada yang datang ke rumah Cindy? Kalau itu Cindy belum cerita Kak, karena ya tadi komunikasi Cindy dan dia itu masih renggang Kak, kurang baik. Cindy tidak berusaha gitu untuk menghubunginya untuk meminta kepastian dari dia. Kalau yang menghubungi Cindy ada, tapi meminta kepastian juga ada, tapi dari dianya dia selalu bilang kamu tunggu aku terus gitu Kak. Jadi Cindy bingung harus bagaimana sekarang. Jadi dia hanya meyakinkan dengan kata-kata saja, tapi tidak ada pembuktiannya. Ya kurang lebih seperti begitu Kak. Di sini mungkin bisa Kakak berikan contoh pribadi mengenai diri Kakak sendiri ya. Mungkin cerita Cindy ini nggak jauh beda dengan cerita Kakak sendiri. Kemarin dulu Kakak juga pernah waktu zaman Kakak kuliah dulu ya. Kakak dulu ada pacaran dengan orang gitu kan. Itu tuh pas S1 itu sekitar 3 tahun lah ya. Waktu itu juga Kakak juga sudah mendesak dan saudara besar Kakak juga sudah menyuruh Kakak untuk segera nikah karena udah waktunya udah tepat ya, dan Kakak pun udah makan. Dan di sana Kakak masih bingung soalnya di satu sisi Kakak masih menunggu pacar Kakak tersebut karena dia bilang dia masih sibuk untuk mencari atau untuk berusaha lah untuk baik. Di sini mungkin bisa sedikit Kakak beri contoh pribadi mengenai kehidupan Kakak ya. Sebelumnya Kakak juga pernah pacaran dengan seseorang itu selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu kebetulan Kakak juga sudah ya, Kakak juga sudah masuk makan. Jadi Kakak dan keluarga besar Kakak itu minta Kakak untuk segera cepat nikah. Jadi di sana Kakak juga pernah bertanya kepada Kakak bagaimana untuk keluarga yang hidup kita, sedangkan keluarga Kakak sudah biasa untuk berkata. Nah, jadi di situ Kakak tersebut berkata bahwa dia sedang berproses untuk masih mencari modal untuk biaya pernikahan kami. Sana Kak bilang terus langsung saja kita berdua belajar menabung Kakak, tapi Kakak juga pada akhirnya Kakak berpikir semalaman dan memutuskan untuk sudah tidak bisa lagi menunggu karena sudah tidak ada kepastian yang lebih jelas lagi dari pacar Kakak tersebut. Dan pada akhirnya Kakak menerima lamaran yang datang pada Kakak dan Kakak memutuskan untuk memulai kehidupan baru, walaupun itu sangat sulit ya, apalagi kita sudah lama dengan dia dan kita berusaha untuk berubah lagi dengan yang baru. Ini sulit untuk mengenalkan diri kita lagi pada yang baru. Tapi di sana seiring berjalannya waktu mungkin memang dia ya, karena kita juga belum bisa pasti ya pacaran bertahun-tahun itu bakal berjodoh kan. Jadi karena Kakak sudah mencoba dengan baru tersebut dan alhamdulillah lah Kakak pada saat ini semuanya sebenarnya ada orang dan baik-baik saja. Jadi menerima orang baru itu tidak seburuk itu, walaupun sudah menjalankan hubungan yang lama dengan yang sebelumnya. Kita harus bisa dan berusaha untuk menghidupkan kita karena kita juga memiliki masa depan yang akan kita nanti yang tidak pasti seperti itu. Nah, jadi setelah mendengar contoh pribadi dari Kakak tadi, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya? Setelah mendengar pesan dari Kakak, mungkin ini sedikit terinspirasi, tapi sini mencoba dulu menghubungi dan berkomunikasi dengan baik dengan dia, apakah dia siap untuk kedepannya bersama ini, atau sini bilang
kalau udah ada orang melamar gitu kamu jadi apakah dia juga akan melamar itu akan coba dibicarakan dengan dia ke depannya. Kalau bisa kalian bertemu secara tatap muka ya. Itu insya Allah itu akan dibicarakan nanti ke depannya dengan dia. Jadi yang lebih benar itu memang harus menghubungi dia dan berbicara dengan dia, menyelesaikan apa yang terjadi dalam hubungan kalian agar bisa tahu kejelasan diri kalian gimana. Jadi sudah terselesaikan ya. Iya. Sepertinya mungkin sesi konseling kita pada kali ini mungkin cukup sampai di sini. Jika ada masalah atau ada sesuatu lagi kemungkinan yang sedang berdatangan dari kakak dan langsung menghubungi kakak, karena kita mungkin bisa akan mengatur waktu jadwal konseling kita kedepannya. Mungkin sekian sesi kita pada kali ini. Kakak minta maaf kalau misalkan kakak ada memberikan arahan ataupun apa yang salah.